Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracinta Putri Kurniawan dari mahasiswa KKN kelompok 12 Universitas PGRI Madiun. Yang saat ini saya akan mengulas kembali sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2025, di mana kami mengumpulkan UMKM di Desa Campursari untuk melaksanakan sosialisasi pemasaran digital dan repackaging produk. Di sini merupakan salah satu program kerja kami pada UMKM di Desa Campursari. Yang pertama kita akan membahas pemasaran digital. Pemasaran digital itu apa? Pemasaran digital merupakan strategi promosi produk atau layanan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM. Nah, melalui berbagai platform digital seperti media sosial, website, email, dan iklan online. Tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak konsumen secara efektif, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Jadi, dengan adanya pemasaran digital di era sekarang, itu merupakan sangat membantu sekali UMKM untuk memasarkan usahanya melalui berbagai platform digital, tidak hanya melalui metode pemasaran tradisional yang dulu, yang hanya kita menitipkan di berbagai toko-toko, tapi sekarang kita juga bisa memiliki jangkauan yang lebih luas. Nah, pemasaran digital itu sangat penting. Yang pertama adalah jangkauan pemasaran lebih luas. Tadi juga sudah saya senggol, karena dengan adanya sosial media, uh, usaha kita yang kita miliki bisa luas dimanapun, yang awalnya cuma mungkin hanya di tetangga atau di lingkup masyarakat di daerah situ. Sekarang kita bisa memasarkan usaha kita lebih luas karena kita juga memiliki platform e-commerce seperti itu. Jadi tidak hanya uh, yang dekat, tapi yang jauh sampai di luar kota pun juga tahu mengenai usaha yang kita miliki. Dan yang kedua, biaya pemasaran lebih efisien. Yang awalnya kita memasarkan hanya lewat toko-toko dan lain sebagainya, kita bisa lewat mode yang ada di sosial media kita. Dengan kita membayar iklan, kita membayar endorse dan lain-lain, itu bisa menambahkan profit dan juga orang bisa lebih mengenal apa yang kita jual, apa usaha kita, dan yang ketiga, dapat berinteraksi langsung dengan customer melalui pesan atau komentar pada sosial media. Jadi nggak perlu kita harus chat atau memasarkan, tapi mereka yang mencari akan memberi pesan kepada kita sendiri melalui komen, melalui DM, atau WA yang sudah tertera di sosial media kita. Jadi lebih efisien dan banyak orang, nggak cuma orang yang kita kenal, tapi orang yang kita tidak kenal pun juga sudah bisa chat melalui sosial media. Nah, digital marketing nggak cuma itu aja, ada research lewat web, melalui viral, ada analisis, SEO, search, dan konten. Banyak sekali digital marketing yang bisa kita lakukan. Ini aku akan membahas mengenai website. Jadi, melalui website kita bisa mengetahui apa yang kita jual, harganya berapa, kategorinya apa aja, uh, lalu stoknya berapa aja. Itu melalui website yang tersedia. Biasanya ada di biodata Instagram atau Facebook yang kita pasarkan di situ. Jadi ada websitenya, kita bisa melihat. Itu juga mempermudah kita untuk yang para konsumen membeli yang mereka inginkan. Nah, ini seperti ini sosial media. Nah, ini saya ambil contoh di Instagram, karena sekarang banyak sekali akun-akun di Instagram itu nggak cuma akun pribadi, tapi juga akun jualan untuk memasarkan jualannya melalui Instagram. Seperti ini, sudah ada beberapa katalognya, ada nomor teleponnya, ada adminnya, ada e-commerce-nya seperti Shopee-nya, ada link Shopee, ada biasanya juga ada link webnya untuk kita mengetahui apa yang mereka jual, seperti itu. Dan juga ada history-story yang bisa kita lihat untuk testimoni, untuk rules pembelian, terus untuk cara order seperti itu. Dan juga banyak sekali postingan yang kita bisa lihat, kita bisa tertarik lewat postingan-postingan yang ada, misal konten, terus foto-foto yang memadai seperti itu. Dan juga kita bisa membuat story Instagram agar mereka juga bisa melihat apa perkembangan atau update yang kita berikan, seperti itu. Sepertinya ada contoh dari kacamataku, ada dari ada dari ada dari Rom and Rose, ini merupakan baju seperti itu.
Seperti ini juga lewat Facebook. Lewat Facebook itu juga sangat penting dan udah lama sekali dari masa milenial juga pasti sudah pakai Facebook untuk memasarkan usahanya, entah beli apapun yang dijual di Facebook tuh pasti ada, dan kita juga bisa memasarkannya lewat Facebook itu sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, dan kita kembali membahas di sini. Ada juga di sini SEO. Nah, SEO itu sendiri sangat penting di era digital saat ini. Yang tadi kita bahas kan bisa berupa barang atau juga berupa keripik yang bisa lama diproduksi lama, tapi bagaimana dengan kita UMKM yang siap saji atau UMKM yang ingin diketahui oleh lebih banyak lagi masyarakat di luar sana melalui SEO itu. Salah satunya melalui Google Maps. Nah, melalui search Google. Dimana kalau misalnya kita search Google makanan pecel terdekat, itu pasti langsung muncul. Jadi, nah itu pasti langsung muncul karena kita memakai SEO tersebut untuk pemasaran kita. Jadi ada ratingnya, ada foto-fotonya, ada menunya, ada ulasan-ulasan dari yang pernah makan di situ atau yang pernah ke situ dan memberikan kesan-kesan yang baik, yang positif, dan juga kita bisa melihatnya dari uh, situ seperti itu. Jadi bisa lewat Google Maps, ada lewat search Google dari SEO itu sendiri seperti itu. Dan kita di Desa Campur Sari juga sudah melaksanakan hal tersebut di salah satu UMKM dapur dan sudah muncul juga di Google seperti itu. Nah, lanjut kita ke repacking produk. Ini juga sangat penting, di mana sebelum kita memasarkan di sosial media, kita juga harus memenuhi kriteria produk kita dengan repacking kita yang lebih baik, label yang lebih bagus, dan juga lebih menarik perhatian konsumen. Seperti ini, ada dua contoh. Yang pertama adalah keripik dengan polosan, yang kedua adalah juga keripik tapi dengan desain yang lebih baik. Manakah yang lebih menarik? Pastinya yang kanan, karena kita pasti melihat dari repacking yang sudah niat, isinya pasti juga sudah sama-sama keripik pisang, tapi kita bisa lihat mana yang lebih layak untuk dijual kembali dan layak kita pasarkan, kita pamerkan di sosial media itu yang kanan. Tapi zaman sekarang kebanyakan kita juga sudah uh, beralih ke repacking yang layak yang bagus, yang bisa baik, yang bisa menarik perhatian banyak konsumen di luar sana. Nah, repacking itu sendiri merupakan proses yang dilakukan pelaku usaha dalam mengemas ulang dari kemasan asli ke kemasan baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan peningkatan daya tarik, nilai jual, dan fungsinya. Pada proses ini tidak mengubah isi maupun kualitas produk, melainkan berfokus pada perubahan kemasan agar produk terlihat lebih menarik, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pasar. Nah, sangat penting sekali repacking produk ini karena dapat meningkatkan daya tarik produk yang ada, yang sebelumnya hanya polosan, yang tidak ada kejelasan kategori atau rasa dan lain-lain. Jadi konsumen bisa lebih tahu dan bisa lebih tertarik lewat lewat kemasan yang kita berikan, seperti gambar makanannya dan warnanya seperti itu. Jadi daya tariknya lebih besar. Yang kedua, menyesuaikan tren pasar. Yang awalnya uh, kita pakai label yang lama, jadi hanya tulisan polos, bunga-bunga seperti itu. Sekarang kita bisa menyesuaikan tren pasar, di mana kita lebih simple tapi juga memberikan penjelasan yang jelas. Selanjutnya yang ketiga, memperpanjang siklus produk. Awalnya kita hanya di situ aja dan misalnya tidak mengikuti tren yang ada, akan berhenti. Tapi dengan repacking produk ini kita memberikan kemasan ulang agar lebih mengikuti tren yang ada dan produknya bisa jauh lebih lama bertahan dan kita bisa jual lebih banyak lagi. Dan juga pastinya mengoptimalkan biaya ha, yang awalnya kita emang yang tidak ada biaya untuk kemasan, label, dan lain-lain, tapi juga kita juga mendapatkan impact yang besar dari konsumen yang awalnya stuck seperti itu, dikit-dikit, tapi dengan kita mengoptimalkan biaya kita dengan baik, dengan kemasan baru, dengan repacking baru, kita juga akan mendapatkan impact yang besar. Dan yang pertama adalah kemasan yang lebih praktis dan menyesuaikan tren pasar. Tidak mungkin kita sebagai konsumen beli yang lama-lama, yang
tidak ikut tren. Jadi pasti kita konsumen beli yang terbaru dan yang terupdate. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau. Walaupun sama-sama produk yang sama, tapi dengan kita melihat repacking yang lebih baik, pasti kita pilih yang harganya sama tapi juga repacking yang baik, kualitas yang lebih jelas. Nah, lalu yang ketiga, informasi produk yang lebih jelas. Nah, itu juga. Jadi konsumen pasti melihat dari informasi produknya apakah sudah ada halalnya atau sudah ada expirednya, terus warnanya yang sesuai, gambarnya yang menarik seperti itu. Jadi juga ada komposisinya seperti itu. Jadi penjelasan lebih baik yang lebih jelas itu juga memberikan konsumen itu juga memberikan dampak bagi konsumen. Yang keempat, pengalaman konsumen yang lebih baik seperti itu. Jadi yang awalnya kita beli biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan apapun, kita sebagai konsumen pasti ingin uh, yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya dalam repackaging itu sendiri, kita juga di Desa Campur Sari sudah melaksanakan program kerja kita lewat repackaging ini di salah satu UMKM Ulat Sutra Antika. Nah, di mana kita mengidentifikasi masalah, potensi masalah yang ada, yaitu label di mana yang dulu tuh sangat kuno sekali kita ubah dengan cara pengumpulan data. Jadi kita harus tahu label sebelumnya, komposisinya apa saja, gambarnya seperti apa, lalu produksinya kapan, seperti itu kita harus mengumpulkan data yang ada. Setelah itu baru kita bisa mendesain labelnya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita memberikan beberapa contoh. Setelah itu baru kita validasi desainnya kepada pelaku UMKM-nya. Setelah sudah dilihat bagaimana yang cocok dan yang sesuai, kita pasti juga banyak melakukan revisi-revisi yang ada. Dan kami juga pasti menerima revisi tersebut dan kita juga memberikan yang terbaik untuk pelaku UMKM di sini. Setelah sudah memiliki label yang fix, kita menguji coba produk menggunakan label kita dan cocok. Untungnya kita juga bisa cocok, warna juga pas, dan di foto pun juga bisa menarik. Selain itu, kita mengefix untuk label yang edit, lalu baru kita cetak untuk produksi massal di UMKM tersebut. Mungkin sekian dari pengulasan kembali sosialisasi yang telah kita laksanakan pada tanggal 9 Januari kemarin, dan semoga video ini membantu lebih spesifik untuk memberikan pengetahuan bagaimana kita menggunakan sosial media dengan tepat melalui pemasaran digital tersebut dan juga repacking produk agar kemasan bisa ngaruh bagi konsumen. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Uh, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.